hatimu adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Ada satu orang kaya namanya Sakeus. Lihat di fotonya di mana? Di mana dia? Kenapa dia naik pohon apa itu? Iya, mari kita lihat ya. Kenapa dia naik pohon ara? Sudah kaya dia, sudah berpangkat dia, tapi dalam cerita ini gelisah hidupnya. Iya kan? Kita ini semua orang tua kita kan kaya-kaya kan? Hah? Orang tua itu kan kaya? Oh, sekarang. Iyanya? Iya, jadi ini cerita orang kaya tapi susah dia. Jadi kaya itu belum pasti dia bersukacita. Yang pasti bersukacita, mari kita coba lihat. Ini namanya ada Sakeus ya. Nah, semua sudah bisa baca karena kelas 3 ya. Atau ada kelas 3 nggak bisa baca kah? Ya, nggak bisa pun nggak apa-apa. Kita baca ya. Nah, baru nanti kita lihat. Nah, kalau dia kaya, Pak, kapan dia bisa bersukacita? Aturannya kalau kaya dia kan sudah bersukacita seumur hidupnya. Jadi kenapa lah Sakeus ini manjat pohon? Cari sukacita. Iya. Iya, di kantornya mungkin nggak sukacita dia. Makanya kalau kita nggak sukacita orang tua kita, kemungkinannya karena dia kaya ya. Kalau kaya dia nggak sukacita, siapa lagi lah yang bersuka cita? Mari kita baca. Yesus masuk ke kota Jericho, tidak ke Kaban Jahe kah? Enggak ke Kaban Jahe dia. Apalagi ke Linggajulu kan nggak sampai Yesus ya. Kan nggak sampai. Iya, Yesus masuk kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Dia kepala pemungut cukai dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Rindu dia berjumpa Yesus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek gitu ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kenapa dia di pohon ara? Karena dia pendek. Iya, karena dia pendek. Apalagi? Karena dia mau tangkap burung? Enggak, ngapain dia ke pohon? Oh iya, itu dia, bukan menangkap burung supaya bisa melihat Yesus ya. Apa yang nanti bisa diberikan Yesus sama dia ya? Iya, karena itu dia kan ceritanya di sini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dikenali Yesus rupanya Sakeus ini. Kapan dia kenal? Iya, kenalnya Sakeus ini di kantor, tahu dia. Lari-lari dia karena pendek pun tahu dia. Sesudah di atas pohon pun masih tahu. Tahu, makanya dipanggilnya apanya? Namanya ya. Sakeus katanya ya. Apa dikatakan sama Sakeus? 1, 2 ya. Sakeus. 1 ya. Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa yang menumpang di rumah Sakeus? Iya, Tuhan Yesus ya. Iya, betul, Tuhan Yesus. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus bagaimana? Iya, di sini dia dapat sukacita. Karena Yesus itu yang bisa memberikan sukacita. Di kantor nggak dapat sukacita dia, walaupun dia kepala cukai.
Sudah kaya pun dia nggak bisa dia dapat sukacita. Rupanya di dalam Yesus ada satu. Namanya apa? Sukacita bisa diberikannya. Maka Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tapi bagaimana kata orang? Kata orang lain bagaimana? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Sakeus ini kepala cukai, orang kaya, sekarang dia sudah bersukacita, dia menumpang di rumah orang. Jadi Sakeus ini orang berdosa? Ya. Kita ini orang berdosa? Ya. Jadi kalau gitu nggak adalah sukacita kita kalau Yesus belum datangnya. Kalau kita orang berdosa, rupanya nggak bisa sukacita. Yang bisa memberikan sukacita namanya Tuhan Yesus. Pasti ada di sini sudah menerima Yesus, pasti ada sukacita. Ya, ya. Waktu Bapak umur berapa ya? Kalau kita kelas 1 umur berapa? 7. Kalau umur kelas 3? 9. Oh, 9. Oh, berarti waktu Bapak umur 7 tahun, 7 tahunnya. Ya. Saya nggak pernah sukacita. Ya, kami sekolah dari Barongkersap ke Losimomo. Berapa jauh itu? 2 kilometer? Ya, lebih ya 5 kilometer satu hari. Pergi dan pulang. Karena Bapak ini terus berpikir, ngapain hidup ini gitu. Di manakah Tuhan yang bisa memberi aku sukacita, aku pikir. Itulah aku waktu SD. SD ya karena 9 tahun ya. Jadi 9 tahun umurku sudah pikir aku tentang di manakah Allahku yang bisa memberi aku sukacita gitu. Kami orang miskin kami. Jadi Bapak pulang dari kerja, dari sekolah kelas 3, bawa tahu kamu rimpi cakap karo? Tahu kamu rimpi enggak? Kalau motong rumput apa tempatnya? Ya goni ya. Karena dulu belum ada goni, yang ada hanya rimpi. Jadi bawa sekolah, bawa sabi-sabi. Tahu kamu sabi-sabi apa? Oh iya, motong rumput ya. Jadi pulang sekolah, kadang-kadang bawa makanan ke sekolah. Karena sekolah kami kan jauh kali ke Losimomo. Susah. Sampai di kampung, langsung lagi membajak. Bikin apa? Supaya bisa tanam apa? Tanam padi ya. Rumah kami, ladang kami itu dekat gereja itu. Susah hidup ya. Tapi dalam kota ini bukan susahnya makan minum, susahnya di mana Allahku itu yang terus. Ya, jadi nanti teriang-nyang-nyang, di mana Allahku yang menciptakan aku ini gitu. Kalau susahnya aku nggak terpikir, karena aku rajin ya. Ada ayamku, kalau mau beli baju baru, bawa 2 ekor kawan jahe gitu. Kalau nggak ada ikan, pergi saja. Tahu kamu lipo apa? Lipo pun nggak tahu lagi. Lipo itu tempat ayam. Kandang ayam itu namanya apa? Lipo. Jadi ambil telurnya. Baru, ya kalau nggak sempat masak bagaimana? Dipecah saja, gitu aja sudah. Karena dulu belum ada kami ipomi. Sekolah juga, mula-mula sekolah bukan kertas. Kami masih grip. Tahu kan grip kan? Nggak tahu grip kan? Batu-batu tulis namanya. Jadi kalau selesai sekolah, dilap saja. Kalau dia nggak hilang, ya kan kalian kan setip ya. Ambil aja mulu gini. Itulah dulu. Jadi tapi pergumulannya bukan gripnya itu, bukan sekolah itu. Yang pergumulannya adalah di mana Allahku ini gitu. Iya, di mana Allahku ini gitu. Itu dah senantiasa. Datang agama, datang lagi. Datang Natal, datang lagi. Datang persana, pergi lagi. Tapi dalam pergumulan senantiasa, di manakah Allah itu? Kurasa Sakeus ini juga demikian. Di dalam kantornya dia. Bayar pajak, ini lagi. Bosan ini semua, pikir ya dengarnya lah Yesus datang ke kota Jeriko. Baru dia nggak bisa jumpa, panjatnya lah pohonnya supaya bisa berjumpa. Rupanya Yesus ini yang bisa memberikan sukacita sama dia. Tapi bagaimana kata orang? Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Kekayaan Sakeus tadi nggak membuat dia bersuka cita. Yesus yang membuat dia bersuka cita. Jadi kalau ditanya, kalau begitu, kapan Bapak ini bersuka cita? Tamat SD ya, tamat SMP. Bapak ini sekolah SMP-nya di sini. Juara terus ya sekolah di sini. Adik-adik ini kan ada juara ya. Apa nama? Kalau sekarang ini masuk 10 hitungan gimana bilangnya? 10 besar. Apa itu namanya? 10 besar. Ya, 10 besar. Ya, Bapak ini bukan 10 besar, 2 besar. Juara 1, juara 2, juara 1, juara sini sekolah di depan ini. Nah, tamat SMP ya. SMP di sini. Tamat SMP langsung pergi ke SMA. SMA saya sudah di Medan, STM ya. Nah, STM juga sama terus. Di manakah Allahku itu? Senantiasa bertanya. Di mana? Ya, sekolah kami ini sepeda, dulu sudah sepeda. Dari Deli Tua ke Kampung Baru. Di mana Allahku itu? Masuk lagi gereja, baptiskan gitu. Ya, tapi pertanyaan tetap, di manakah Allahku yang bisa memberikan aku ini sukacita? Kalau tahu cerita anak yang hilang tahu ceritanya kan? Oh, saya anak yang hilang. Merantaulah saya ke Provinsi Riau. Provinsi Riau itu dulu belum ada jembatan. Jadi mobil itu dirakitkan gitu, dibawa ke sana. Sampai di sana cari lagi, bekerja. Kalau bekerja nggak susah, karena gampang dapat duit. Tapi pergumulan terus, di mana Allahku itu, gitu ya. Jadi di sini tadi Sakeus kurasa sama. Di kantor dia, di mana Allahku. Terima uang, di mana Allahku. Banyak duit, tak suka cita, di mana Allahku itu. Makanya satu hari, waktu Yesus lewat di kota Jericho itu, dipanjatnya lah dia. Akhirnya bersuka cita lah dia, karena berjumpa dengan Yesus. Bayangkan kelas umur 9 tahun itu kelas berapa? Ya, kelas 3, berarti pas ya kelas 3. Mulai umur 9 tahun, saya sudah pikir tentang Allah, dari mana aku datang. Tamat SD, tamat SMP, tamat itu merantau karena nggak ada sukacita, pergi kemana-mana. Apalagi di Riau itu dulu ya, di Riau itu dulu ada mobil gratis. Sekarang kan nggak ada lagi mobil gratis ya. Oh, di sana ada mobil gratis, jalan ke sana, jalan ke sini. Cari kerja bagi nggak sulit, asal testing pasti lulus, asal pegawai negeri pasti lulus. Tapi semuanya tidak mendatangkan sukacita seperti dia tadi. Mari kita baca terakhir, kapan Sakeus dapat sukacita ya? Ayat 9 itu, 9. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Sakeus mulai sukacita waktu Yesus datang ke rumah. Jadi bagaimana Bapak ini berjumpa dengan Yesus? Kalau Sakeus jumpa karena Yesus datang ke kota Jericho. Saya jumpanya Yesus. Siapa di sini pernah ke Medan Fair? Ke Medan Fair atau apa sekarang itu? Medan Plaza apa kalian bilang? Oh, Carrefour. Oh, Carrefour, sudah tahu Carrefour kan? Iya, Bapak itu di sini dulu tinggal. Carrefour itu tempatnya kuliah pas di belakangnya. Ya, Bapak ini dulu guru STM ya. Tingkat 2, tengah malam saya pernah dengar cerita Yesus. Waktu saya dengar cerita Yesus, seperti adik-adik ini juga, nggak tertarik lah, pikir mula-mula. Nggak tertarik cerita Yesus itu agama gitu ya. Tapi pada suatu saat tengah malam nggak bisa tidur, saya teringat kepada nama itu. Barulah tengah malam itu Bapak ini pikir, kalaulah Yesus ini yang membuat aku hidup sampai sekarang, kenapa nggak aku ngomong sama dia? Aku pikir. Berdoa juga belum tahu. Ada ini sudah tahu berdoa? Oh, udah jago. Aku belum tahu dulu berdoa. Sudah tingkat 2. Baru lagi nilai doa pengisingkat. Tuhan Yesus, sudah pernah aku dengar. Berilah aku tidur malam ini, supaya aku tahu Engkau lah membuat aku hidup, memberikan nafasku ini. Amin. Barulah terjadi yang baru dalam hidupku. Adalah mulai sukacitaku.
Kenapa aku katakan penciptaku? Karena bapakku mati di tanganku. Waktu mati bapakku di tanganku ini kami ke ladang ya, kita kan lebar sawah kita di Barongkersa. Ke ladang kami bawa kereta lembu, pulang ke rumah sudah mayat, sudah meninggal. Dalam otakku ini sebagai SMA, waktu itu SMA. Dari mana datangnya napas hidup ini? Dari mana bisa mati manusia ini? Barulah doaku malam itu, kalau Yesus inilah yang menciptakan aku. Buatlah aku bisa tidur. Jadi bukan ku minta supaya sekolahku beres, karena sekolahku aku langsung beasiswa karena aku pintar kan. Ya, jadi aku memang sudah beasiswa, jadi gampang. Tetapi siapa penciptaku ini nggak tahu aku. Mana tahu nanti adik-adik ini sedang berpikir siapa yang membuat kita hidup, nah ya gitu ya. Dari mana datangnya sukacita itu ya gitu. Kalau nanti Anda belum tahu, kalau adik-adik ini belum tahu, Bapak ini juga belum tahu. Mulai dari umur 9 tahun sudah mencari siapa yang memberi aku hidup. Tapi pada malam itulah, itu umurku sudah 22 tahun. Lama aku mencari Tuhan Yesus ya. Mulai dari umur 9 tahun sampai umur berapa? 22 tahun, berapa tahun itu? Enggak jumpa-jumpa. Sakeus ini pun demikian. Di kota Jeriko dia, sudah lama dia jadi kepala pengunjung cukai, sudah kaya dia. Enggak jumpa-jumpa dia dengan Yesus. Orang lain katakan dia orang berdosa. Akhirnya dia pada hari ini, itu katanya ya. Jadi kalau Bapak ini umur 9 tahun sudah cari Tuhan dan berjumpa dengan Yesus umur 22 tahun, berapa tahun lamanya itu? Berapa? Nggak ada di sini suara matematika. Iya kan? Jadi 22 kurang 9 berapa? 22 kurang 9 berapa? Iya, itulah lamanya. Jadi 13 tahun berlangsung gitu ya. Nggak dapat sukacita. Kurasa Sakeus ini juga mungkin sejak dia di kantor nggak ada sukacitanya. Karena dia orang berdosa. Yesus itulah jawabannya. Mari kita baca ayat 9. Satu, kalau sudah lihat ya. Apa kata Yesus sama dia ya? Nah nanti ada kata Yesus kepada adik-adik ini ya. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Apa yang diberikan Yesus kepada rumahnya Sakeus? Iya, keselamatan. Rupanya keselamatan itu memberikan sukacita. Dosa itu membuat kita gelisah. Ingat ya, dosa itu membuat kita gelisah. Tetapi keselamatan itu membuat kita suka. Makanya Sakeus ini orang kaya, dia tidak susah dalam uang, tapi susah dia dalam dosa. Kita baca sekali lagi, baru kita berdoa. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun orang. Apa didapat Sakeus dari pangkatnya? Apa didapat Sakeus dari kantornya? Wah, apa dapatnya dari Yesus? Iya. Keselamatan itu mendatangkan sukacita. Iya, makanya dari Yesus didapatnya. Tuhan, apa katanya tadi? Dapat dalam hafalan kita apa? Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Makanya legalah hatinya Sakeus waktu Yesus ke rumah. Jadi bilang nanti sama bapak ibu di rumah ya, aku senang sama cerita Sakeus Pak bilang. Apa rupanya? Oh, Sakeus tidak bawa uang ke rumah. Apa dibawa Sakeus ke rumahnya? Tuhan Yesus Pak. Dia bukan orang miskin seperti kita. Tapi Sakeus nggak bersukacita karena dia kaya. Tapi dia bersukacita karena Yesus membawa apa? Iya, kita baca sekali lagi cerita ini 9, 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham.
Apa yang dibawa Yesus ke rumah Sakeus? Keselamatan. Iya, jadi kalau kita masih berjalan ke neraka, carilah keselamatan, karena itu nanti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kedua, apalagi diberikan Yesus di bawahnya? Kita baca kembali 9 dan sampai 10. Satu ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh, Sakeus ini rupanya hilang dia. Makanya dicari oleh Tuhan Yesus. Dia ada di atas pohon. Yesus mencari yang hilang itu. Jadi kalau kita sedang mencari sukacita, Yesus membawanya dan diberikannya kepada Sakeus. Jadi ada tamunya Sakeus, namanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan ke rumahnya satu, sukacita. Satu lagi apa? Keselamatan. Satu lagi apa? Payah kan? Satu lagi apa di bagi saya? Yang nomor 3 pasti yang juara 1 bisa dapat. 10. Apa diberikan Tuhan Yesus sama Sakeus? Iya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia hilang dia. Jadi Yesus memberikan kepadanya supaya Sakeus jangan lagi hilang. Nah, ada yang mau ditanyakan dari ini? Karena saya senang mengajar sekolah minggu. Karena Bapak ini dulu mengajar sekolah minggu KKR ya. Tahu Anda di mana kota Samarinda? Nggak tahu. Kalau Balikpapan tahu? Balikpapan pun nggak tahu. Kalau ibu kota negara yang baru itu di mana? Itulah di Kalimantan. Bapak ini lama kali di Kalimantan untuk membuat kebangunan rohani untuk anak-anak di gereja GPIB. Jadi GPIB itu kumpulkan ya 150, 200 gitu. Itulah kebang rohani. Jadi ada ceritanya, kami kebang rohaninya bukan 1 hari, 5 hari. Ya, makanya di sini tadi Yesus itu membawa sukacita ke rumahnya Sakeus. Jadi Bapak ini dulu bukan khotbah di gereja, khotbah di anak-anak. Ya. Di kampung-kampung lah dia. Kalau di sini dulu anak-anak kampung-kampungnya. Kalau di gelandangan juga anak-anak juga. Karena Bapak ini suka. Karena kubayangkan seperti ada ini jalan dia. Jadi apalah nanti anak ini kupikir. Karena aku juga dulu kan anak-anak ya. Ingus-ingusan. Selopku pun nggak ada. Bajuku pun robek-robek. Karena bapakku juga orang miskin. Tapi Tuhan menjumpai aku. Kan itu yang berubahnya. Oh itu makanya senang aku melayani anak-anak. Di sini berapa orang sudah jumpa sama Yesus? Yang sudah selamat berapa orang lah ya? Yang putih ini siapa bajunya? Yang baju putih ini siapa namanya? Oh Nathan. Oh, Kang Nathan sudah jumpa sama Yesus? Oh benar. Itu cocok, iya. Iya, kalau Bapak ini kamu umur berapa? Umur 11. Kalau begitu tunggu saja 11 tahun lagi. Supaya sama umur kita nanti, umur 22 tahun baru menerima Tuhan Yesus. Iya, bagus itu belum. Nanti dapatnya itu gitu. Sakeus juga kurang lebih menurut Anda tahun berapa Sakeus jumpa sama Yesus? Bisa terkakak? Oh, pasti sebelum pensiun kan begitu ya? Karena dia masih di mana? Dia masih kantor bea cukai. Kemungkinannya Sakeus ini bertobat umur 50 tahun karena pensiunannya 55 tahun. Karena dia sudah kaya, kemungkinannya Sakeus ini berjumpa dengan Yesus umur 50 tahun. Iya, jadi Yesus datang membawa sukacita. Yesus datang membawa keselamatan. Yesus mencari yang hilang. Makanya Sakeus itu hilang dia di atas pohon, hilang dia di mana? Di kantornya.
datanglah Yesus kepadanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa yuk. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau datang ke Jericho dan berjumpa dengan Sakeus. Kami bersukacita mendengar Engkau memberikan keselamatan. Itulah membuat Sakeus bersukacita. Kami ini juga orang berdosa. Kalau belum kami diselamatkan, pasti kami belum sukacita. Yesuslah yang bisa memberikannya itu, supaya kami menerima Engkau pada satu hari. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya sampai kami menerima Yesus Juru Selamat kami seperti Sakeus. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Terpujilah namamu yang akan memberikan keselamatan itu kepada kami, tapi kami sudah tahu Yesuslah yang dapat memberikannya. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa. Berkatilah anak-anak kami ini. Bagaimana dulu hamba-Mu ini masih kecil seperti anak-anakku ini, mencari di mana Tuhan penciptanya. Akhirnya bisa berjumpa. Buatlah Tuhan Yesus, kami semua anak-anak yang masih kecil ini akan berjumpa dengan Yesus Juru Selamat kami. Dan akan berkata kepada kami, hari ini anakku, dosamu telah diampuni. Hari ini terjadi keselamatan. Buatlah perkataanmu itu sampai ke dalam hati kami, sehingga kami bersuka cita hidup di dunia ini. Kami ini berdoa, oleh karena anugerah-Mu, jadilah demikian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak. Oke, kita bikin dulu siapa yang dapat. Apa tadi bisa diberikan Tuhan Yesus kepada Sakeus? Nomor 2, apa yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus sama Sakeus? Ya, jadi kalau kita tukang nangis-nangis, terimalah Tuhan Yesus supaya kita bisa bersuka. Oke, terima kasih banyak.